Shalom, selamat pagi. Ada sesuatu yang saya ingin share ulang untuk Anda dan saya berharap ada beberapa tambahan penting yang Anda bisa dapatkan. Izinkan saya membawa Anda kembali ke Mazmur 127 ayat yang kedua. Mazmur 127 ayat yang kedua. Terutama kalimat terakhir yang sangat mengganggu saya hari-hari ini. Mazmur 127 ayat yang kedua. Alkitab berkata, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sekedar informasi bagi Anda bahwa pertanyaannya menurut Mazmur 127 ayat 2 adalah, bisakah seseorang berhasil, bisakah seseorang mendapatkan sesuatu hanya dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri? Paling tidak menurut Mazmur 127 ayat 2 adalah bisa, sebab dia berkata bahwa orang makan roti dengan susah payah. Artinya dia bisa dapat roti, dia bisa dapat makanan, dia bisa dapat sesuatu dari usahanya sendiri, susah payah. Kata susah payah adalah kata yang sama yang Anda akan temukan dalam Kejadian 3 ayat 16 dan ayat 17 ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan Tuhan berkata kepada Adam, kepada Hawa, karena engkau telah makan buah yang aku larang untuk kamu makan, maka engkau akan melahirkan dengan susah payah. Jadi ada kata susah payah di sana, dan kepada Adam dia berkata, maka engkau akan mencari rejeki di atas tanah ini, kembali lagi dengan kata susah payah. Jadi kata susah payah adalah satu kehidupan di bawah kutuk. Berarti dia berkata ayat 2, ada orang yang mencoba untuk mencari rezeki, ada orang berusaha dalam keadaan di bawah kutuk ketika manusia jatuh dalam dosa. Tapi itu untuk waktu yang akan datang. Saya mau Anda lihat pada bagian terakhir khusus karena waktu yang tersedia. Dia berkata, sebab Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Menurut saya ayat ini tidak bisa dibaca bahwa kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan maka banyak-banyak tidur gitu ya. Sekali lagi jangan pernah berpikir begitu. Itu resep diberkati orang malas gitu ya. Itu resepnya orang malas. Jadi bukan itu. Kata tidur di sana harus dimaknai dengan dua hal. Jadi yang tidur hari ini terutama di Zoom, bertobatlah, bangun. Kata tidur di sana harus dimaknai dengan dua hal. Nomor satu, kata tidur di sana harus dimaknai dengan satu situasi keadaan di mana kita tidak lagi berbuat sesuatu. Kita tidak sementara mengusahakan sesuatu. Kita sementara tidak mampu mengendalikan segala sesuatu. Anda cinta anak Anda, tapi Anda tidak bisa menjaga anak Anda tiap hari. Ada saat di mana kita tidak bisa melihat mereka, kita tidak bisa menjaga mereka, kita tidak bisa mengendalikan mereka. Tidur adalah satu situasi keadaan. Dia berkata Tuhan memberikan pada waktu mereka tidur, pada waktu mereka tidak lagi berbuat. Sebab kalimat sebelumnya dia berkata orang mencari roti dengan usahanya sendiri, dengan susah payah. Tetapi Tuhan memberikan pada saat justru Anda tidak berbuat sesuatu, Anda tidak sementara melakukan sesuatu, Anda tidak sementara bisa mengendalikan sesuatu, maka Dia sanggup untuk memberkati engkau pada waktu itu. Itulah konsep Sabat. Konsep Sabat adalah konsep di mana Tuhan menyuruh seseorang berhenti bekerja sejenak dan engkau lihat bahwa waktu engkau tidak sementara bekerja, Tuhan tetap sanggup untuk memberkati engkau. That's why, itu sebabnya waktu Anda sementara melakukan sesuatu, tiba-tiba Tuhan berkata, tunggu dulu, stop dulu, berdoa. Dan justru waktu kita berdoa, kita sementara tidak berbuat sesuatu. Kita sementara berdoa, kita tidak sementara mengusahakan sesuatu. Kita sementara berdoa, kita tidak lagi bisa melihat sesuatu. Tetapi justru waktu kita tidak sementara melakukan itu, di dalam doa itulah Tuhan sanggup untuk memberkati kita. Persoalan dengan kita punya 24 jam. 8 jam kita pakai untuk tidur, kecuali Nita tidurnya pendek. 8 jam kita pakai untuk tidur, 16 jam kita pakai untuk bangun. Artinya kita lebih banyak hidup dalam dunia dengan mata terbuka daripada kita hidup di dalam dunia dengan mata tertutup.
Itu sebabnya kita lebih banyak berfokus dengan apa yang bisa kita lihat dan kita kehilangan fokus untuk hidup dalam sesuatu yang tak terlihat. Sekali lagi, 24 jam tiap orang punya, 8 jam kita pakai untuk mata tutup tidur, 16 jam kita pakai untuk mata buka. Itu sebabnya tanpa sadar kita lebih berfokus pada apa yang kita lihat dan kita tidak lagi berfokus pada apa yang tak terlihat. Itu sebabnya di tengah-tengah ketika kita bangun, Tuhan Yesus mengajar kita untuk berdoa. Supaya ketika kita hidup dalam dunia yang terlihat, tetapi pandangan kita tetap pada apa yang tak terlihat. Dia suruh kita berdoa. Sebab kenapa dia suruh kita berdoa? Sebab dia mau memberkati kita. Bukan waktu Anda sementara bekerja, tetapi dia mau memberkati kita ketika Anda memberi sela-sela dalam waktu Anda bekerja, Anda untuk berdoa, sebab dia sanggup untuk memberikannya pada waktu kita menutup mata. Sementara memandang yang tak kelihatan. Itu menurut saya nomor 1. Nomor 2, yang paling penting dari Mazmur 127 ayat 2, bukanlah tidur. Sebab dia tidak pernah berkata, ia memberikannya kepada mereka yang tidur. Dia tidak pernah bilang begitu. Salomo berkata, sebab Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya. Jadi objek berkat Tuhan bukan waktu orang tidur. Objek berkat Tuhan waktu Anda menjadi yang dicintai. Dan dia berikan pada waktu yang dicintai itu tidur. Tetapi yang paling penting bukan tidurnya. Yang paling penting adalah becoming the beloved of God. Menjadi yang dicintai oleh Tuhan. Itu yang paling penting, sebab dia memberikan kepada yang dicintai. Dia tidak pernah berkata, dia memberikan waktu tidur, orang tidur. Tidak, dia bilang dia memberikan kepada yang dicintai waktu mereka tidur. Dia tidak pernah berkata dia memberikan kepada semua yang tidur. Tidak, dia berkata dia memberikan kepada yang dicintai. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa jadi orang yang dicintai oleh Tuhan? Bagaimana supaya saya bisa menjadi orang yang dicintai oleh Tuhan? Itulah yang paling penting. Itulah penekanan dari Mazmur 127 ayat 2. Nah, mari kalau Anda bisa mengumpulkan semua tokoh-tokoh Alkitab. Kalau Anda baca Alkitab, Anda kumpulkan semua tokoh-tokoh Alkitab. Abraham, Musa, Daud, Yusuf, Daniel. Anda kumpulkan semua tokoh-tokoh Alkitab. Maka tokoh-tokoh dalam Alkitab yang kita bisa jadikan sebagai teladan puncak sebagai pribadi yang dicintai Tuhan adalah kira-kira siapa? Tuhan Yesus. Matius pasal 3. Tidak ada yang salah, tapi sebentar saya akan tunjukkan. Nama Daud selalu muncul. Saya sudah coba 5 kali dan 5 kali selalu ada yang teriak, Daud. Nanti Anda akan lihat, dan kita akan lihat Daud sebentar. Tapi Anda perhatikan, Yesus teladan puncak kita adalah Yesus. Berarti bagaimana supaya saya bisa dicintai oleh Tuhan? Sederhana, jadi seperti Yesus. Sebab Yesuslah pribadi yang menjadi teladan utama tentang orang yang dicintai. Matius 3 ayat 17. Anda masih ingat waktu Yesus dibaptis, langit terbuka, turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Ingat, Roh Kudus bukan burung merpati. Sebab ada orang waktu makan burung merpati dia berkata, I eat Holy Spirit. Saya makan Holy Spirit. Salah, Roh Kudus bukan burung merpati. Dia turun dalam rupa bentuk seperti burung merpati. Ayat 17, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesuslah yang dikasihi oleh Bapa. Jadi kalau Anda mau jadi orang yang dicintai, sederhana, jadi sama seperti Yesus. Bagaimana saya bisa dicintai oleh Bapa? Sederhana, jadi sama seperti Yesus. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana menjadi sama seperti Yesus? Apa arti menjadi seperti Yesus? Dalam Matius 3 ayat 17, perhatikan ada 2 syarat utama untuk menjadi orang yang dicintai oleh Bapa seperti Yesus. Syarat nomor 1.
Ayat 17 dia berkata, inilah anakku yang kukasihi. Yang dicintai oleh Bapa bukan sembarang. Yang dicintai oleh Bapa adalah anak. Sebab dia berkata, inilah anakku yang kukasihi. Jadi dia tidak mencintai sembarang. Dia tidak berkata, inilah orang yang kucintai. Dia tidak berkata demikian. Dia berkata, inilah anak. Anda mau jadi orang yang dicintai seperti Yesus? Sederhana. Nomor satu, jadilah anak. Kalau Anda jadi anak, Anda pasti dicintai sebab Anda punya Bapa yang mencintai Anda dan saya. Nah, pertanyaannya, kita gali terus. Bagaimana caranya jadi anak? Bagaimana caranya supaya saya bisa jadi anak? Roma 8 ayat 15. Maafkan Bu Sofi, terlalu cepat. Saya sudah persneling 5. Roma 8 ayat 15. Roma 8 15. Sebab tema ini lagi burning is in my heart, lagi membakar sesuatu, sebab saya rindu supaya Anda mengerti. Roma 8 15. Roma 8 15. Bagaimana supaya saya bisa jadi anak? Sederhana. Lihat Roma 8 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi bagaimana supaya saya bisa dicintai? Nomor satu, jadi anak. Bagaimana saya bisa jadi anak? Roma 8:15 berkata, kita harus punya roh Allah, roh kudus. Sebab roh itulah yang menjadikan kita, Roma 8:15, anak Allah. Sebab roh itulah yang akan berseru kepada dia, ya Aba, ya Bapa. Dan roh itu akan bersaksi bersama-sama dengan roh kita, ayat 16, bahwa kita adalah, apa tadi? Anak-anak Allah. Sederhana, Anda mau jadi anak, punya Roh Kudus. Kalau Anda punya Roh Kudus, maka Anda adalah anak. Maka Anda anak, maka Anda dicintai sebab Anda punya Roh Kudus. Anda anak, Anda dicintai. Nomor satu buat saya, sebab kalau Anda tidak punya Roh Kudus, ayat 15 berkata, yang Anda punya adalah roh perbudakan yang membuat Anda membuat Anda menjadi takut, menjadi khawatir. Tanpa Roh Kudus, maka yang Anda akan miliki adalah roh perbudakan yang membawa Anda pada hidup ketakutan atau kekhawatiran. Makanya Yesus kemudian bicara Matius pasal 6. Kenapa? Sebab dia tahu kalau Anda tidak punya Roh Kudus, maka Anda akan punya roh perbudakan yang memperbudak Anda dengan ketakutan dan kekhawatiran. Dan tanda utama orang yang takut dan khawatir adalah mereka tidak bisa tidur. Sebab Tuhan memberikannya pada yang dicintai waktu tidur. Ada banyak orang tidak bisa tidur bukan karena persoalan saraf. Ada banyak orang tidak bisa tidur karena persoalan roh. Mari kita lanjut, kita gali terus. Lain kali kalau gali terus saya bawa skop, saudara, supaya kita gali terus. Pacul ya. Bagaimana saya bisa punya Roh Kudus? Saya mau jadi dicintai. Bagaimana caranya dicintai? Jadi sama seperti Yesus. Apa arti menjadi sama seperti Yesus? Nomor satu, Matius 3:17, jadi anak. Bagaimana caranya jadi anak? Punya Roh Kudus, sebab roh itulah yang menjadikan kita anak. Kalau begitu pertanyaannya adalah bagaimana saya bisa punya Roh Kudus? Mari lihat Kisah Rasul 2 ayat 17. Kisah Rasul 2 ayat 17. Kisah Rasul 2 ayat 17. Bagaimana saya bisa punya Roh Kudus? Kisah Rasul 2 ayat 17. Mohon maaf, hari ini kembali lagi jadi BS, Bible Study. Kisah Rasul 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Ini waktu Pentakosta. Petrus kemudian mengutip Yoel pasal 2. Demikianlah firman Allah bahwa, sama-sama perhatikan. Aku akan mencurahkan rohku ke atas siapa? Semua manusia. Tunggu dulu. Orang Kristen, orang percaya punya Roh Kudus?
Punya. Orang belum percaya punya Roh Kudus. Malam kudus sunyi senyap. Aku akan mencurahkan rohku ke atas. Orang baik punya Roh Kudus. Orang jahat agak jauh. Ya. Dia mengutip dari Yoel. Dan dia menggunakan kalimat bahwa apa yang dinubuatkan oleh Yoel dalam Yoel pasal 2, penggenapannya ada pada hari itu. Ini menurut saya. Sejak hari Pentakosta pertama, Kisah Rasul 2, Allah memberi rohnya kepada, saya harus ngomong, semua orang. Kenapa dia harus memberikan rohnya kepada semua orang? Ingat tadi Roma 8:15 konsep Paulus. Sebab Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Coba Anda masih ingat Kejadian pasal 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Pertanyaannya adalah, apa arti rupa dan gambar? Manusia adalah ciptaan Allah yang unik, sebab manusia adalah satu-satunya ciptaan yang diciptakan Tuhan menurut rupa dan gambar Allah. Pertanyaannya adalah, apa makna Alkitab dengan kata rupa dan gambar Allah? Kejadian pasal 5 ayat 3 akan menjelaskan itu bagi kita. Kejadian pasal 5 ayat yang ketiga. Kejadian 5 ayat yang ketiga. Perhatikan baik-baik. Kejadian 5 ayat yang ketiga. Setelah Adam hidup 130 tahun, dia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya sendiri. Jadi apa arti kata rupa dan gambar menurut Kejadian 5 ayat 3? Adam memperoleh seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Berarti menurut Kejadian 5 ayat 3 yang dimaksud dengan rupa dan gambar adalah anak. Dia mendapat anak menurut rupa dan gambarnya. Saya punya anak yang pertama persis mirip saya. Orang tanya, Pak Doni, anak pertama Pak Doni mirip Pak Doni ya? Jawaban saya sederhana, iyalah anak saya kalau mirip tetangga perlu dipertanyakan. Artinya ketika dia menciptakan manusia, dia menciptakan manusia dengan kemampuan untuk mewakili, untuk menerima DNA karakter Allah, sehingga manusia bisa hidup dalam karakter yang sama dengan Allah. Kalau Tuhan itu baik, kita punya kemampuan untuk hidup baik di dalam Tuhan. Kalau Tuhan itu setia, maka Anda juga dimaksudkan Tuhan supaya kita hidup dalam kesetiaan. Kalau Tuhan itu berbelas kasihan, maka kita juga harus ada dalam belas kasihan. Kita diciptakan menurut rupa dan gambar, kita diciptakan dengan kemampuan untuk memiliki karakter yang Allah miliki. Tentu saja dengan level yang berbeda, tetapi memiliki karakter yang Allah miliki. Artinya, kalau dia bilang kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita, dan rupa gambar itu sama dengan anak, bahwa maka semua manusia diciptakan untuk menjadi anak Allah. Itu sebabnya dia harus memberi Roh Kudus. Dan ini maksud saya, kenapa dia memberi Roh Kudus? Yohanes berkata, Yesus dalam Injil Yohanes berkata, salah satu fungsi Roh Kudus adalah menginsafkan orang akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi orang hanya bisa insaf akan dosa sebab ada karya Roh Kudus di dalam dia. Setuju? Tanpa karya Roh Kudus, Anda dan saya tidak akan pernah bertobat. Betul? Setuju? Berarti Roh Kudus harus ada di dalam seseorang bahkan ketika orang itu masih berdosa. Kenapa? Supaya orang itu bisa insaf akan dosa. Sampai sini Anda setuju? Itu sebabnya dia memberi Roh Kudus. Supaya dia memanggil semua orang untuk diselamatkan. Tapi orang belum percaya, orang jahat kok bisa. Dengar, pertanyaan saya. Kisah tentang anak bungsu anak terhilang. Apakah sang bapa pernah memecat anak bungsu dari anak? Tidak pernah.
Dia yang menjauh dari sang bapa, tetapi dia tidak pernah dipecat oleh sang bapa dari anak. Dialah yang memecat diri sendiri dari anak. Dia berkata, aku tidak pantas disebut anak, panggil aku jadi hamba orang upahan bapa. Dia pecat dirinya sendiri dari anak, tapi sang bapa tidak pernah memecat dia. Dan konsekuensi menjadi anak karena setiap kita diberi Roh Kudus, ini kabar baiknya. Setiap kita dicintai oleh Tuhan. Tidak ada yang bisa kita perbuat untuk menambah cintanya Tuhan kepada kita, dan tidak ada yang bisa kita perbuat untuk mengurangi cinta Tuhan dari kita. Dia mencintai kita, apapun yang Anda perbuat, apapun keadaan Anda, apapun situasi Anda, dia tetap cinta. Sama seperti anak bungsu tadi. Dia boleh jauh dari bapaknya, dia bisa kurang ajar dengan bapaknya, minta warisan waktu bapaknya masih hidup. Tetapi persoalannya sekalipun dia jauh, dia kurang ajar, tetapi sang bapa tetap love him, tetap mencintai dia. Dan itu tidak pernah mengurangi cinta sang bapa. Dia cinta semua orang. Makanya Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mencintai semua orang yang ada dalam dunia. Dia cinta orang berdosa. Itu sebabnya dia mau orang berdosa untuk menerima keselamatan. Kabar baiknya adalah, dengar, apapun yang Anda lakukan, apapun keadaan Anda, apapun kesalahan Anda dan saya, apapun kegagalan Anda, itu tidak pernah mengurangi cintanya Tuhan. Apalagi kita yang meresponi cintanya Tuhan, apalagi kita yang dekat dengan dia, tentu saja dia cinta Anda dan saya. Dia cinta. Kabar baiknya bagi mereka yang meragukan kebaikan Allah hari ini, saya mau berkata, Bapa tetap cinta Anda. Sebab Anda dan saya diciptakan untuk jadi anaknya. Dosa membuat kita jauh dari dia, tetapi dosa tidak pernah bisa menghalangi cinta Tuhan untuk tetap mencintai Anda. Itu yang harus Anda ngerti. Kemudian persoalannya, tapi saya nggak terima dong Pak, kita udah ikut Tuhan sungguh-sungguh, masa kadar cinta kita Tuhan pada kita dan kadar mereka yang masih berdosa kok sama. Dengar, dia berkata berkat umum untuk semua orang, sebab dia mencintai semua orang. Dia berkata dia berikan matahari untuk orang baik, dia beri matahari untuk orang jahat. Kenapa? Sebab dia cinta orang baik, dia cinta orang jahat. Dia beri hujan untuk orang baik, dia beri hujan untuk orang jahat. Kenapa? Sebab dia cinta orang baik, dia cinta orang jahat. Oh kalau begitu enak dong Pak, biar bikin dosa, Tuhan tetap cinta saya. Tunggu dulu. Matius 3:17 tidak berhenti di situ. Dia tidak berhenti, inilah anakku yang kucintai, kukasih, titik. No, dia berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanyalah aku berkenan. Berkenan inilah yang membedakan antara mereka yang percaya dan tidak percaya. Soal dicintai, Anda jadi anak, Anda dicintai. Persoalannya dia buat semua manusia jadi anak, berarti dia mencintai semua manusia. Tetapi sekalipun Anda dicintai, tidak semua orang berkenan. Coba ingat semua ayat yang pernah kita baca soal ini. Roma 8:28 misalnya. Saya tahu Anda kamus-kamus Alkitab berjalan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi atau dikasihi. Mengasihi dia. Tuhan tidak turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi mereka yang dia cintai. Sebab dia mencintai semua. Berkat umum untuk semua. Sebab dia mencintai semua. Tetapi berkat khusus, sama-sama bilang berkat khusus. Tidak untuk semua. Allah tidak bekerja untuk dalam segala hal mendatangkan kebaikan untuk semua orang yang dia cintai, sebab dia mencintai semua orang, tetapi dia turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Persoalannya adalah dia cinta semua orang, tetapi tidak semua orang meresponi cintanya.
Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, semua itu telah disediakan Tuhan bagi mereka yang mengasihi, bukan dikasihi. Sebab kalau Anda mau dikasihi, Anda tidak buat apa-apa asal Anda jadi manusia, maka Anda dicintai Tuhan. Tetapi Tuhan bekerja, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Dia sediakan bukan untuk orang yang dicintai, tetapi Dia menyediakan untuk mereka yang mencintai Dia. Makanya Matius 3:17 tidak berhenti hanya pada anakku yang kucintai, tetapi kemudian Dia berkata yang aku berkenan. Jangan hanya mau jadi anak yang dicintai, tapi jadilah anak yang berkenan. Pertanyaannya adalah secara cepat, bagaimana saya supaya menjadi berkenan? Gali terus. Bagaimana supaya saya jadi berkenan? Baru muncul, saya tutup sudah selesai, galinya selesai hari ini. Kisah Rasul 13 ayat 22 baru muncul yang namanya Daud. Kisah Rasul 13 ayat 22, dan ini yang berbeda, ini yang orang seringkali salah tangkap. Kisah Rasul 13 ayat 22, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, sama-sama Kisah Rasul 13:22, aku telah mendapat Daud bin Isai seorang yang dicintai, mencintai, berkenan. Daud bukan orang yang dicintai saja. Kisah Rasul 13:22 berkata, Daud berkenan. Dan apa arti berkenan di hatiku? Dia berkata, dan yang melakukan apa? Segala kehendak. Bagaimana supaya saya bisa berkenan? Sederhana, salah satu hal yaitu lakukan segala kehendak Bapa. Untuk dicintai, Anda cukup jadi anak. Tetapi untuk jadi anak yang berkenan, Anda jadi anak yang melakukan segala kehendak Bapa. Saya percaya Anda punya 5 anak, 5 Anda cintai. Tetapi dari 5 anak yang Anda cintai, ada 1 yang menyenangkan hati Anda lebih daripada yang lain. Itu yang berkenan. Seringkali kita selalu hanya sampai pada ingin dicintai. Pokoknya diberkati Tuhan, berkat umum, diberkati Tuhan, amin, haleluya, mati masuk surga, puji Tuhan. Kita jadi Kristen minimalis dan tidak pernah mau jadi Kristen maksimalis. Kita jadi Kristen minimalis dengan standar minimal untuk diberkati Tuhan, standar minimal masuk surga. Dan kita tidak pernah mau higher the standard, menaikkan standar rohani kita dan berkata, saya bukan hanya jadi anak yang dicintai, tapi saya mau jadi anak yang berkenan kepada Dia. Mari naikkan standar iman kita. Dengar, kalau sering kali bagi kita hanya sekedar, ya sudah, yang penting hidup saya baik, yang penting kerjaan semua lancar, yang penting ya saya masih doa pagi, mohon maaf, morning worship tetap hadir, tetap datang, haleluya, puji Tuhan. Yang penting, tapi sering kali kita berpendapat, asal saya sudah ke gereja, akhir saya sudah doa, yang penting sudah, dan kita tidak pernah mau berkata, what is your will in my life? Apa kehendakmu? Makanya iman kita tidak pernah jadi radikal, sebab kita selalu hidup dengan standar minimalis, Kristen minimalis, dan tidak pernah mau jadi maksimalis di dalam Tuhan, nggak pernah. Kita pikir yang penting kan saya sudah pokoknya hidup lama, Pak Ed kapan hari di BS chat, hidup lama tambah Yesus sama dengan hidup baru. No, di dalam Yesus hidup lama harus jadi hidup baru. Ada sesuatu yang berubah, sebab kita hidup bukan hanya sekedar hidup. Kita hidup untuk melakukan kehendak Bapa. Dan itu the lifestyle of Jesus. Ingat Yohanes 4, dia berkata, makananku ialah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan. Sebab ada banyak orang memulai, tapi tidak banyak orang yang menyelesaikan. Yesus hidup for the will of God.
Lihat pelayanan Yesus dimulai dari apa? Sungai Yordan. Apa yang ada di Sungai Yordan? Matius 3:15, Anda boleh lihat Matius 3:15, dia berkata kepada Yohanes Pembaptis yang protes, berkata, bukan kamu yang harus dibaptis saya yang harus dibaptis kamu. Tiba-tiba Matius 3:15 dia berkata, Yohanes, baiklah kita melakukan seluruh kehendak Bapa. Jadi dia memulai pelayanannya dengan ketaatan kepada kehendak Allah, ditutup pelayanannya dengan disalib waktu dia mati dan bangkit dan Roh Kudus turun, dia naik ke surga. Apa yang ada di salib? Taman Getsemani. Di Taman Getsemani dia bilang apa? Not my will be done, bukan kehendakku, but your will be done, kehendakmu yang jadi. Seluruh hidup Yesus soal apa? Hidup for the will of God, hidup untuk melakukan kehendak Allah. Mari kita datang pada Tuhan. Dan bukankah perjamuan kudus hari ini, sakramen ini mengingatkan kita, inilah hasil dari satu pribadi yang tidak pernah gagal menyelesaikan kehendak Allah dalam hidupnya. Jangan pernah jadi Kristen minimalis, jadi Kristen maksimalis. Anda higher the standard. Naikkan standar iman Anda, naikkan standar pengorbanan Anda, naikkan standar kasih Anda. Tidak cukup hanya sekedar yang penting kan mati masuk surga. Tidak cukup. Tujuan kita bukan mati masuk surga. Surga itu pasti bagi mereka yang berserta dengan Yesus. Tujuan kita apa? Supaya kerajaan surga turun di muka bumi. Bagaimana kerajaan surga turun muka bumi? Doa Bapa kami berkata, datanglah kerajaanmu. Caranya adalah dengan membuat jadilah kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Kalau dia dapat orang-orang yang berkata, ya apapun harganya. Anda lihat, the kingdom of God come. Kerajaan surga itu hadir di muka bumi. Itu sebabnya lewat kematian Kristus dan kebangkitan Kristus, the kingdom of God comes. Kerajaan Allah datang. Dan saya percaya kerajaan Allah akan hadir di rumah Anda, pekerjaan Anda. Asal Anda bersedia berkata yes, apapun yang Tuhan minta, apapun yang Tuhan katakan. Kalau itu kehendakmu, biarlah bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Ambil roti tangan kanan Anda. Percaya bahwa ini bukan lagi sekedar roti, tapi ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus. Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya. Ada kesembuhan, ada mujizat, ada kekuatan, ada pemulihan, ada berkat yang luar biasa, supranatural. Ada sebuah terobosan terjadi dalam hidupmu, kemenangan, dan memecah-mecahkannya. Kemudian berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda bahwa roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amen. Kalau percaya, amin, mari kita terima dengan iman, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan. Yesus kemudian mengambil cawan anggur, mengucap syukur atasnya, dan berkata, inilah cawan perjanjian baru, darahku yang telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa semua orang. Bagi Anda yang merasa jauh dari Tuhan dan merasa tidak layak, berita Injil adalah berkata bahwa Allah mencintai semua orang, termasuk Anda. Tidak ada apapun yang menghalangi hati Tuhan terhadap hidupmu. Air matamu dia lihat. Beban berat hidupmu dia tahu. Justru hari ini dia mengundang engkau, bukan lari dari Tuhan, tapi lari kepada Tuhan. Sang Bapa tidak pernah menolak anak bungsu dan dia tidak akan pernah menolak Anda. Amen. Terima kasih Tuhan. Percayakah Anda bahwa cawan yang kita ucapkan syukur atasnya adalah persekutuan dengan darah Yesus?
Darah yang mulia, darah yang ajaib, darah anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Kalau percaya mari kita terima dengan iman, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Memilihmu bagian yang terbaik, Mas. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari mengucap syukur pada Dia. Bagian yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Saya percaya bahwa respon itu mengikuti apa yang kita terima. Semakin besar cinta yang kita terima, maka seharusnya semakin besar respon cinta kita kepada Dia yang memberi kasih. Kasih Yesus besar, Allah itu besar, Dia mencintai engkau besar. Oleh sebab itu seharusnya Dia memanggil kita untuk menaikkan level cinta kita kepada Tuhan. Yuk mari, jangan hidup jadi Kristen minimalis, hiduplah jadi Kristen maksimalis. Naikkan standar kekudusan kita. Mari kita naikkan standar kasih kita, standar iman kita, standar pengorbanan kita, standar penyembahan kita, standar hidup rohani kita, standar moralitas etika kita, hidup standar kita harus naik. Dan hari ini kita hidup bukan cuma jadi anak yang dicintai Tuhan, tetapi anak yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan cinta Saul, Tuhan cinta Daud, tapi Tuhan berkenan pada Daud, Tuhan tidak berkenan pada Saul. Tuhan cinta Yakub, Tuhan cinta Esau, tetapi Tuhan menemukan perkenanan kepada Yakub dan bukan Esau. Saya percaya bahwa setiap kita biarlah jadi anak yang dicintai, tapi anak yang berkenan. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita, keluarga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, anak cucu kita, masa depan kita. Mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah berkat ini tinggal tetap dalam hidupmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dilawat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi.